Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai portofolio saham pilihan kami. Bisa di next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2, yang pertama Rifa Alfiandi dengan NIM 20015310818 dengan absen 1. Selanjutnya Cynthia Priscilia Winaman dengan NIM 20075311115 dengan absen 13. Selanjutnya Nikade Ditamun dengan NIM 20075311119 dengan absen 14. Bisa di next. Selanjutnya Iputu Gede Bagus Putra Sujana dengan NIM 20075311168 dengan absen 22. Selanjutnya Iwayan Pratnya Arisuta dengan NIM 20075312202 dengan absen 29. Yang terakhir, Nimputu Meta Krisdayanti dengan NIM 20075312235 dengan absen 33. Baik, adapun profil perusahaan yang dimana kami memilih 3 perusahaan. Yang pertama pada PT MNC Network Tbk, yang dimana didirikan pada tahun 1989. MNC Group ini telah berkembang menjadi grup bisnis terkemuka di Indonesia. Ini di bawah kepemimpinan pendiri dan eksekutif chairman, yaitu Hari Tanu Sudipjo. Jadi MNC Group ini memiliki 3 investasi strategi, yang dimana pada media, jasa keuangan, dan lifestyle property. Jadi MNC Vision Network atau MVN IDK IPTV ini merupakan bagian dari bisnis media dalam MNC Group, melakukan penawaran umum perdana pada Juli tahun 2019. Jadi MNC Vision Network ini mengoperasikan TV berbayar dan jaringan broadband terbesar melalui MNC Vision, K-Vision, MNC Play, dan Vision Plus. Jadi ini dia profil perusahaan pada perusahaan pertama. Selanjutnya pada perusahaan kedua, yaitu kami memilih PT Bank Mega, yang dimana Bank Mega ini atau IDX Mega adalah perusahaan Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Bank ini berbasis di Jakarta dan merupakan bagian dari Citicorp. Direktur utamanya saat ini adalah Kotsman Tayyip. Selanjutnya Bank Mega ini didirikan dengan nama Mega Bank pada tanggal 1 Januari 1952 di Jakarta. Jadi seiring dengan perkembangan Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh Citicorp atau Para Group, PT Para Global Invesdo, dan PT Para Rekan Investama untuk lebih meningkatkan citra dari Mega Bank sendiri. Selanjutnya pada perusahaan yang ketiga yaitu PT Kalbe Farma, yang dimana Kalbe Farma atau IDX KLBF ini berdiri pada tahun 1966 dan telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha dan akuisisi, Kalbe telah tumbuh dan bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi usahanya, yang dimana divisi obat resep memiliki kontribusi sebesar 23%, selanjutnya divisi produk kesehatan memiliki kontribusi sebesar 17%, selanjutnya divisi nutrisi memiliki kontribusi sebesar 30%, serta divisi distribusi dan logistik memiliki kontribusi sebesar 30%. Jadi, keempat divisi usaha ini mengelola portofolio obat resep dan obat bebas yang komprehensif, produk-produk minuman, energi, dan nutrisi, serta usaha distribusi yang menjangkau lebih dari 1 juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia. Di pasar internasional, perseroan ini telah hadir di negara-negara ASEAN seperti Nigeria dan Afrika Selatan,
dan menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang dapat bersaing di pasar ekspor. Bisa di next. Jadi adapun profil kliennya ini, jadi klien kami ini merupakan seorang laki-laki bernama Ahmad. Jadi beliau belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pekerjaannya menjadi seorang chef profesional di suatu hotel berbintang dengan gaji Rp20.500.000 per bulan. Ahmad ini telah memiliki dana darurat sebesar 3 kali dari pengeluarannya dan telah memiliki asuransi swasta serta memiliki tabungan yang cukup memadai. Nah, pada saat ini, beliau ingin memulai berinvestasi dengan modal yang telah dikumpulkan dan mempunyai prinsip ability to take the risk guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi, adapun pembobotannya, dengan modal Rp100 juta, kami memberikan pembobotan yang berbeda-beda tahap-tahap sekuritas dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, pada IPTV sebesar bobotnya sebesar 25%, selanjutnya Mega bobotnya sebesar 35%, dan yang terakhir KLBF bobotnya sebesar 40%. Adapun metode dari perhitungannya, yang pertama return saham, yang kedua variance, yang ketiga standar deviasi, selanjutnya yang keempat koefisien varian, yang kelima return portfolio, yang keenam varian portfolio, yang ketujuh CAPM, yang ke-8 indeks Sharpe, yang ke-10 indeks Ternor, dan yang ke-11 indeks Jason. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Bagus Putra selanjutnya akan menjelaskan tentang pergerakan saham. Yang pertama, saham IPTV. Pergerakan harga saham IPTV pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020 dapat dibilang cukup stabil dan tidak mengalami lonjakan harga yang signifikan. Pergerakannya tersebut dapat dilihat melalui grafik yang terdapat pada lampiran. Yang kedua yaitu saham Mega. Pergerakan harga saham Mega pada periode bulan Januari 2020 sampai Juni 2020 mengalami penurunan pada akhir bulan Januari dan bulan Februari. Kemudian kembali naik pada bulan Maret, setelah itu hingga bulan Juni, harga saham dapat dibilang stabil dan tidak mengalami lonjakan signifikan. Pergerakannya dapat dilihat melalui grafik yang terdapat pada lampiran. Yang ketiga, saham KLBF. Pergerakan harga saham KLBF pada periode bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan pada pertengahan sampai akhir bulan Maret. Kemudian kembali naik pada bulan April. Pergerakannya tersebut dapat dilihat melalui grafik yang terdapat pada lampiran. Nah, berikut grafik pergerakan harga saham. Untuk garis merah merupakan pergerakan harga saham dari PT MNC Vision Network Tbk. Kemudian untuk garis hijau untuk PT Kalbe Pharma Tbk. Untuk garis biru untuk PT Bank Mega Tbk, dan garis ungu untuk IHSG. Grafik ini menunjukkan pergerakan harga saham mulai dari Januari 2020, tepatnya 2 Januari 2020, hingga Juni 2020, atau hingga 30 Juni 2020. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai return, resiko, dan expected return. Selanjutnya, adapun yang pertama yaitu return aritmatika yang dimiliki oleh MNC Vision Network sebesar minus 0,215%, Bank Mega sebesar 0,138%, dan Kalbe Pharma sebesar minus 0,021%. Selanjutnya return geometrik, yaitu perhitungan kinerja return yang memperhitungkan periode investasi, yaitu adanya efek
compounding yang digunakan dalam perhitungan kinerja investasi untuk tujuan perbandingan. Return ini dimiliki oleh MNC Vision Network sebesar minus 0,245%, Bank Mega sebesar 0,031%, dan Kalbe Pharma sebesar minus 0,084%. Menurut kami, return geometrik lebih baik digunakan pada masa kini maupun masa depan karena dengan menggunakan return ini menghasilkan return yang lebih real atau nyata. Selanjutnya ada standar deviasi yang dimiliki oleh MNC Vision Network sebesar 2,362%, Bank Mega sebesar 4,701%, dan Kalbe Pharma sebesar 3,584%. Dari ketiga perusahaan tersebut yang memiliki risiko saham terbesar yaitu Bank Mega karena memiliki standar deviasi tertinggi, sementara MNC Vision Network memiliki risiko saham terkecil. Ini juga memastikan Bank Mega memiliki return terbesar dibandingkan dengan MNC Vision dan Kalbe Pharma. Dapat diketahui juga, karena Bank Mega mempunyai risiko tertinggi, maka Bank Mega juga mempunyai tingkat keuntungan yang diharapkan paling tinggi. Selanjutnya, berdasarkan data, expected return yang paling tinggi dimiliki oleh Bank Mega sebesar 0,0014 atau 0,14%, sedangkan yang terendah dimiliki oleh MNC Vision sebesar minus 0,0022 atau minus 0,22%. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, adapun pembentukan dari portofolio saham. Next. Jadi pada saham portofolio yang pertama, bobot saham pada IPTV-nya sebesar 30%, selanjutnya Mega bobot sahamnya sebesar 20%, KLBF bobot sahamnya sebesar 50%, sehingga total saham portofolio yang pertama sebesar 100%. Selanjutnya pada saham portofolio yang kedua, pada IPTV bobot sahamnya sebesar 30%, Mega bobot sahamnya sebesar 20%, dan KLBF bobot sahamnya sebesar 50%, sehingga total keseluruhan saham portofolio yang kedua sebesar 100%. Selanjutnya pada saham portofolio yang ketiga, pada IPTV sebesar bobot sahamnya 60%, selanjutnya Mega bobot sahamnya sebesar 30%, KLBF bobot sahamnya sebesar 100%, sehingga total saham portofolio yang ketiga sebesar 100%. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang return portfolio. Baik, di sini bisa dilihat pada yang pertama yaitu saham IPTV, bobot sahamnya sebesar 20%, pada saham Mega sebesar 30%, dan KLBF sebesar 50%, sehingga return portofolionya sebesar minus 0,0047998. Saham yang kedua yaitu saham IPTV sebesar 25% bobot sahamnya, Mega bobot sahamnya sebesar 35%, dan KLBF bobot sahamnya sebesar 40%, sehingga return portofolionya sebesar minus 0,00013983. Yang terakhir yaitu saham IPTV bobot sahamnya sebesar 60%, Mega bobot sahamnya sebesar 10%, dan KLBF sebesar 30%, sehingga return portofolionya sebesar minus 0,001228013. Return yang diharapkan pada bobot pertama sebesar minus 0,000479498 atau minus 0,0479%. Pada bobot kedua yaitu sebesar minus 0,00013983 atau minus 0,01398%.
dan bobot ketiga sebesar minus 0,00122813 atau sebesar minus 0,1228%. Return yang diharapkan paling besar terdapat pada bobot ketiga. Selanjutnya yaitu saham IPTV dan Mega sebesar toleransi sahamnya sebesar 0,135-20372. Yang selanjutnya yaitu saham IPTV dan KLBF sebesar 0,2204-72595. Dan yang terakhir KLBF dan Mega toleransi sahamnya sebesar minus 0,024497762. Toleransi saham yang dimiliki saham MNC Vision dan Bank Mega sebesar 0,135. MNC Vision dan Kalbe Farma sebesar 0,220 dan Kalbe Farma dan Bank Mega sebesar minus 0,024. Korelasi saham terkecil dimiliki pada saham Kalbe Farma dan Bank Mega. Ini artinya potensi penurunan risiko semakin tinggi. Baik, selanjutnya yaitu risiko portofolio, di mana rumusnya delta kuadrat P1 sama dengan delta kuadrat A dikali W A kuadrat ditambah delta kuadrat B dikali W B kuadrat ditambah delta kuadrat C dikali W C kuadrat ditambah 2 W A dikali WB dikali delta AB ditambah 2 WA dikali WC dan dikali delta AC ditambah 2 WB dikali WC dan delta BC sehingga mendapatkan delta kuadrat P1 bobot pertama yaitu 0,000522787 dan delta P1 sama dengan bobot pertamanya 0,022864545. Selanjutnya delta kuadrat P1 bobot yang kedua yaitu sebesar 0,000525313. Delta P1 bobot 2-nya 0,022919703. Yang terakhir delta kuadrat P1 bobot 3-nya 0,004211188 dan delta P1 bobot 3-nya 0,020522874. Setelah menganalisis return dan risiko masing-masing saham, dapat terlihat perbedaan ketika belum dilakukan pembentukan portofolio dan sudah dilakukan pembentukan portofolio. Sebelum dilakukan pembentukan portofolio, return saham lebih kecil dibandingkan ketika sudah melakukan pembentukan portofolio. Pembentukan portofolio pun juga berpengaruh kepada risiko saham, di mana risiko saham ketika sudah ada pembentukan portofolio cenderung lebih rendah. Ini membuktikan bahwa bertambahnya sekuritas dalam sebuah portofolio mampu mengurangi risiko portofolio secara relatif yang ditunjukkan oleh tingkat standar deviasi sebelum dibentuk opsi bobot portofolio dan sesudah dibentuk opsi bobot portofolio. Dengan membentuk portofolio pada bobot pertama, risikonya menjadi 2,286%, bobot kedua risikonya menjadi 2,291%, dan bobot ketiga risikonya menjadi 2,052%. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Rival Piandi. Di sini saya akan menjelaskan posisi saham. Baik, di sini kita bisa melihat tabel dari CAPM yang dimana berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketiga sekuritas yaitu IPTF, Mega, dan KLBF memiliki kesimpulan undervalue. Hal ini dapat terjadi karena nilai return yang diharapkan berada di atas masing-masing sekuritas. Selanjutnya ada indeks atau kinerja portofolio. Di sini teman-teman bisa melihat tabel dari indeks Trainor, di mana indeks Trainor yang dimiliki saham dan MNC Vision dan Bank Mega sebesar min 0,2558, MNC Vision dan Kalbe Farma sebesar 0,4849, Bank Mega dan Kalbe Farma sebesar min 0,0415.
indeks trainer tertinggi terdapat pada portofolio saham Bank Mega dan Kalbe Farma. Ini artinya semakin tinggi ukuran trainer, semakin banyak portofolio. Pada indeks trainer hanya menggunakan risiko sistematis atau beta saja. Selanjutnya di sini ada tabel indeks Sarpi, di mana indeks Sarpi yang dimiliki MNC Fashion dan Bank Mega sebesar min 1,7132, MNC Fashion dan Kalbe Farma sebesar 0,8582, Bank Mega dan Kalbe Farma sebesar min 1,1542. Dari ketiga nilai di atas, ketiganya memiliki indeks Sarpi dengan nilai negatif. Nilai indeks Sarpi negatif menandakan bahwa tingkat risiko bebas lebih besar dibanding dengan tingkat pengembalian portofolio. Dalam menyikapi nilai negatif, kami memilih nilai indeks Sarpi terkecil, yaitu pada indeks Sarpi yang dimiliki MNC Fashion dan Kalbe Farma. Indeks Sarpi, risiko yang dianggap relevan adalah risiko total atau penjumlahan risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Selanjutnya di sini ada tabel Jensen Alpha, di mana pada tabel tersebut indeks yang bernilai positif berarti portofolio memberikan return lebih besar dari return harapannya atau berada di atas garis pasar sekuritas, dan indeks yang bernilai negatif sebaliknya, sehingga indeks yang bernilai positif menunjukkan hal yang bagus karena portofolio mempunyai return yang relatif tinggi untuk risiko sistematisnya. Baik, di sini ada kesimpulan dan saran dari analisa portofolio yang kelompok kami buat. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian kami dengan menggabungkan saham IPTV, Mega dan KLBF dalam satu portofolio dalam bulan Agustus. Yang pertama, makroekonomi. Secara keseluruhan, faktor makroekonomi sedang mengalami guncangan akibat dari perekonomian global, terutama nilai falas. Maka nilai IHSG dan perkembangan harga saham ikut berpengaruh terhadap hal tersebut. Hal ini menjadikan investasi memberikan keraguan bagi investor di Indonesia. Yang kedua, portofolio yang terdiri dari sekuritas IPTV, Mega, dan KLBF memiliki tingkat return portofolio. Kombinasi aset dan portofolio tidak dapat mengeliminasi risiko total. Hanya risiko yang bersifat tidak sistematis yang dapat dihilangkan melalui diversifikasi aset, sedangkan risiko sistematis tidak dapat dieliminasi. Yang ketiga, dilihat dari perhitungan return. Risiko dan return paling tinggi yaitu sekuritas milik Bank Mega. Hasil perhitungan tersebut dapat membuktikan teori high risk high return. Yang keempat, keputusan investasi. Saham IPTV, Mega, dan KLBF di posisi buy dengan tujuan membeli saham blue chip pada harga diskon. Dan mempunyai informasi terkini dari saham yang ingin dibeli. Dari penelitian yang kami buat, dengan memilih saham IPTV, Mega, dan KLBF dapat disimpulkan dan disarankan bagi investor untuk membeli saham dengan reputasi perusahaan yang baik dan laba yang stabil. Keuntungan bagi investor jika membeli saham pada periode Agustus 2020 ialah mendapat saham yang baik atau blue chip dengan harga diskon atau di bawah value biasanya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 2 mengenai saham portofolio pilihan kami. Jadi, mohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Semoga materi yang kami paparkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih.